Halo Sobat Fisika, kembali bersama dengan saya Heski dalam kuliah Fisika Zat Padat. Setelah sebelumnya kita mempelajari berbagai macam bentuk berdiri langsung, baik itu di kisi kubik ya, simple kubik, face center kubik, body center kubik. Kita akan melihat bagaimana kisi resiprok itu sangat penting untuk menentukan amplitudo dari difraksi sinar X. Mungkin lecture ini akan terbagi menjadi dua, karena pembahasannya cukup panjang ya. Oke, difraksi sinar X itu dimulai dengan penemuan sinar X pada tahun 1895 oleh William Conrad Rontgen ya. Akhirnya dia memperoleh hadiah Nobel tahun 1901. Pada saat itu sinar X ini dapat melihat tengkorak ya, dapat penetrate tubuh kita sehingga bagian-bagian tengkorak itu bisa terlihat, dan itulah yang kita sebut sebagai sinar Rontgen. Dan orang masih bertanya apakah itu sinar elektromagnetik ataukah itu radiasi dari suatu atom dan seterusnya atau radiasi radioaktivitas gitu ya. Ternyata terbukti bahwa sinar X adalah radiasi elektromagnetik gitu ya. Dan kemudian terpikir oleh Max van Laue, mungkin panjang gelombang radiasi sinar X yang kisaran 1 angstrom ini dapat kita gunakan untuk melihat kristal gitu ya, karena panjang gelombangnya sama dengan jarak antar atom dalam kristal. Oleh sebab itu Max van Laue dapat hadiah Nobel tahun 1914, dan tahun yang sama gitu ya, tahun 1912 Bragg ya, ada dua Bragg, sang bapak dan sang anak, terutama sang anak berperan dalam menemukan formula yang sangat mudah untuk menjelaskan bahwa interferensi yang terjadi di dalam sinar X ketika memasuki kristal itu dapat menjelaskan berapa jarak ke antar kristal gitu ya. Jadi kita bayangkan sinar X atau kristalnya dulu ya. Kristal itu anggap saja yang gampang ada beberapa layer gitu ya. Ada 2 layer dengan jarak D, permukaan 1 dan permukaan 2. Kemudian sinar X itu masuk dengan sudut datang theta gitu ya. Kemudian dipantulkan. Dan ada sinar yang kedua ya, masuk. Oke. Nah, antara sinar yang pertama dengan sinar yang kedua terjadi beda lintasan ya. Beda lintasannya kita ambil garis tegak lurus. Ini tegak lurus. Kemudian ini juga tegak lurus ya. Oke, dan ini kita tarik garis ke sini ya. Kembali ini adalah sudut theta. Maka beda lintasannya adalah sepanjang ini gitu ya. Oke. Kita gambar segitiganya sekarang. Kita punya segitiga, kita gambarkan ini lebih zoom ya, yang bagian sini ya. Jadi kita punya segitiga, kita bagi, saya gambar ini aja ya, bagian yang ini aja. Jadi ada garis, kemudian ada siku-siku ya, dan ada ini. Ini adalah beda lintasan, katakanlah beda lintasannya adalah delta L gitu ya. Nah, total beda lintasan adalah adalah 2 kali delta L ya, karena ada 2 di sisi sini dan sini. Saya hanya menggambar segitiga yang sini gitu ya. Kemudian tinggi ini adalah D ya, dengan sudut theta. Dan sini adalah sisi siku-sikunya ya. Maka D ini adalah sisi miringnya ya, hipotenusanya. Maka kita bertanya berapa delta L ya. L itu sendiri adalah D dikalikan cos theta gitu ya. Oke. Maka beda lintasan totalnya adalah itu adalah 2D cos theta gitu ya. Nah, Bragg beranggapan bahwa beda lintasan ini
haruslah merupakan kelipatan lambda supaya terjadi interferensi gitu ya. Jadi kalau dia bermula dari dari titik ke sini node ya, dia akan menjadi sefase gitu ya, dan interferensinya akan konstruktif dan dapat dilihat sebagai pola terang di dalam difraksi. Ini menjadi harus kelipatan n kali lambda gitu ya. Nah, ini tadi kita kalau pakai sudut theta sebagai sudut datang ya, ini sudut datangnya. Tetapi dalam penemuan Bragg dia lebih senang untuk menggunakan sudut yang ini gitu ya. Ini katakanlah ini sudut alfa ya. Ini tadi sudut theta yang kita pakai. Dengan alfa adalah 90 derajat atau pi per 2 dikurangi theta gitu ya. Nah, kita juga bisa menuliskannya berarti 2D sin alfa gitu ya, sama dengan n lambda. Ini adalah syarat ya, interferensi konstruktif supaya kita mendapatkan pola terang di dalam Bragg. Ini mendapatkan hadiah Nobel ya pada saat itu, pada tahun 1915. Oke, nah kita kembali ke permasalahan difraksi kristal gitu ya. Dalam difraksi kristal, kita anggaplah cahaya masuk gitu ya ke dalam kristal dengan sudut K gitu ya, dengan wave vektor K dengan sudut datang theta. Kemudian dia dipantulkan lagi dengan wave vektor K prime, sudut datangnya theta juga gitu ya. Maka wave vektor ya K dan K prime gitu ya, ini adalah 2 theta ya, sudut dibentuk ya, K dengan K prime gitu. Oke, kemudian kita mencari secara mekanika kuantum gitu ya, berapa probabilitas hamburannya, probabilitas hamburannya. Kita mau mencari berapakah kemungkinan suatu keadaan kuantum berpindah dari K menuju K prime gitu ya. Nah, ini adalah sebanding ya, kalau kita bilang aja ya, ini sebanding dengan kita menyebutnya sebagai Fermi Golden Rule ya, Fermi Golden Rule. Dalam mekanika kuantum ini adalah keadaan akhir ya, ini keadaan awalnya K, dan dia diapit oleh interaksi ya, interaksi yang menghubungkan K dengan K prime itu. Nah, ini kita kuadratkan. Nah, keadaan dari sinar X ya di K itu bisa kita tuliskan sebagai E pangkat I K ya vektor dot R gitu ya, sebagai plane wave ya, K dot R gitu ya. Maka kita bisa tuliskan probabilitas dari state K menuju K prime ini adalah, nah yang ini ya, bracket ini artinya integral terhadap volume ya, D pangkat 3 R ya. Jadi E pangkat minus I K prime dot R dikalikan potensialnya gitu ya, fungsi R dikalikan E pangkat I K dot R gitu ya. Nah, ini dikuadratkan. Nah, kita hanya tertarik pada faktor ini aja gitu ya. Katakanlah ini adalah faktor yang kita hitung, katakanlah ini adalah F gitu ya. F ini sama dengan integral D pangkat 3 R E pangkat minus I K dot R
Nah, sekarang probabilitas untuk menumbuk gitu ya dan mengubah keadaan dari K menjadi K prime ini kita bisa secara fenomenologi gitu ya, kita kaitkan dengan densitas dari elektron ya. Jadi ini terkait dengan densitas elektron, kita tulis saja N gitu ya sebagai fungsi posisi E pangkat I K dot R ya. Oke. Nah, di pertemuan sebelumnya kita mengatakan bahwa densitas dari elektron itu dalam solid itu memiliki periodisitas gitu ya, dan sehingga kita bisa menuliskannya ke dalam deret Fourier gitu ya. Maka kita bisa menuliskannya ke dalam deret Fourier NR ini ya. Ini sama dengan jumlahan dari G NG E pangkat I vektor G dot R ya. Ini ya. Oke. Maka kita bisa sekarang menuliskannya sebagai jumlahan, saya tulis di sini ya, dari G E pangkat minus I K dot R NG E pangkat I vektor G dot R E pangkat I K dot R gitu. Nah, sekarang kita kumpulkan apa yang sekarang kita kumpulkan apa yang bisa kita keluarkan dari integral ini, dan kita lihat NG tidak terkait dengan posisi, maka NG bisa keluar dari integral ya. NG integral dari dr E pangkat minus I K dot R kita kumpulkan gitu ya, maka ini kita akan mendapatkan E pangkat I K. Oke, mungkin kita kumpulkannya menjadi seperti ini ya, minus K ditambah G, dikurangi ya, dikurangi G dikurangi, ini awalnya K, ini akhirnya K prime ya tadi ya, saya salah tulis, kita harus perbaiki ya, karena ini tadi K prime ya, ini K prime, sini K prime. Oke, ini K prime G kurangi K gitu ya, dotkan dengan R. Nah, ini tidak lain adalah definisi dari delta function ya. Jadi ini tidak lain adalah delta function dari K prime dikurangi G dikurangi K, yang berarti nilainya akan besar gitu ya ketika K itu ketika K prime ya, ketika argumen dari delta function itu bernilai 0 gitu ya, maka K prime itu harus sama dengan G ditambah K, atau G itu sendiri harus sama dengan delta K gitu ya, perubahan K dengan delta K adalah K prime dikurangi K gitu. Oke, nah di gambar sebelumnya kita menyatakan bahwa K dengan K prime membentuk sudut theta, 2 theta ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kita punya W vektor datang K dan K prime ya. Jadi W vektor ini sebenarnya terkait dengan energi kinetik ya. Jadi W vektor ya, H bar kuadrat besarnya K, H bar kuadrat K kuadrat per 2M gitu ya. Itu adalah energi kinetik dari suatu gelombang sinar X dalam hal ini, dan ketika dia datang ya dengan sudut dengan magnitudo K gitu ya, dan kita asumsikan atau kristal ya tidak menyerap energi ya dari X-ray ya, jadi tumbukannya elastik ya.
Ini adalah elastik ya. Jadi tidak ada energi yang hilang, maka kita bisa katakan bahwa magnitudo dari K itu sama dengan magnitudo dari K prime gitu. Oke. Kemudian kita sekarang menganalisis hamburan ini ya lebih detail. Ini vektor ini bisa kita pindahkan dengan pangkal yang sama hingga ke arah sini gitu ya. Nah, katakanlah sudut ini sekarang adalah 2 alfa. Dengan ini adalah 2 theta ya. Dengan 2 alfa itu sama dengan 180 derajat atau pi dikurangi 2 theta ya. Kalau kita bagi 2 semua berarti alfa sama dengan 90 kurangi theta. Dan ini alfa yang sama persis dengan yang didefinisikan tadi di awal ya. Ini ya. Jadi alfanya memang sudut yang dibentuk antara bidang kristal dengan sinar datang, bukan dengan garis normal. Oke. Nah, sekarang kita menganalisis dengan lingkaran ya. Ini ya, karena kita tahu ada 2 vektor dengan magnitudo yang sama, kita menggunakan lingkaran untuk menganalisis ini. Lingkarannya di sini. Nah, jari-jari dari lingkaran ini adalah K gitu ya. Ini adalah K. Kemudian yang ini adalah K prime. Nah, sudut yang dibentuk ini adalah 2 alfa, oke. Kalau kita mengambil garis ini gitu ya. Ini adalah diameter lingkaran. Nah, ini adalah sudut alfa gitu ya. Ini adalah hukum dari aturan dari lingkaran dan segitiga gitu ya. Geometri, kalau kita punya sudut alfa dibentuk oleh ujung-ujung dari segitiga dan satu sisinya dari setengah dari lingkaran, maka sudutnya 2 kali lipat dibandingkan kalau sudutnya itu semua ada di lingkaran gitu ya. Dengan menghadap arc ya, dengan menghadap arc yang sama ini, arc. Katakanlah AB gitu ya. Ini busur yang sama gitu ya. Oke. Nah, tadi syarat Bragg mengatakan bahwa delta K gitu ya. Sorry ya, ini nanti takutnya misleading ya, bahwa K prime itu yang ini ya. Ini K prime. Delta K itu harus sama dengan G bila scatteringnya menghasilkan amplitudo yang maksimal gitu ya. Dengan G, kalau kita mengingat di kuliah yang sebelumnya, kita bisa tuliskan sebagai H kali B1 ditambah K kali B2 ditambah L kali B3. Di kuliah sebelumnya saya tulisnya sebagai V1, V2, V3. Sekarang boleh saya tulis sebagai HKL, itu sama aja ya. Oke. Nah, sekarang jadi tidak lain G itu adalah perbedaan antara ini ya. Ini perbedaan antara K dengan K prime itu. Ini G gitu ya. G vektor ini. Nah, sekarang kita analisis ya. Perhatikan bahwa sini ya. Katakanlah ini A ya. A, B, terus ini C gitu ya. AB itu adalah diameter gitu ya. Ini O ya. AB itu adalah diameter. Dan AB itu menghadap busur AB gitu ya. AOB itu menghadap busur AB. Kemudian BCA itu menghadap busur yang sama ya. Karena dia diameter, maka busur atau sudut ABC. Jadi kalau diameter kan sudutnya 180 ya. Maka sudut ABC itu pasti siku-siku gitu ya. Oke, sudut ABC pasti siku-siku. Ini sudutnya alfa, maka sudut ini adalah 90 minus alfa ya, derajat.
Oleh sebab itu, kita bisa bilang bahwa delta K itu tadi adalah K itu harus sama dengan G. Nah, kalau kita kalikan, kita dotkan dengan G semua gitu ya. Di dua putar-putar sedikit ya. K prime itu sama dengan G ditambah K gitu ya. Kemudian kita dotkan ya. K prime dot K prime itu sama dengan G plus K dot G plus K gitu ya. Kita kuadratkan gitu ya. Nah, ini adalah K prime kuadrat gitu ya. Kemudian G dot G, kita mendapatkan G kuadrat ditambah 2G dot K kemudian ditambah K kuadratnya. Nah, tadi kita bilang dalam elastic scattering ya, nilai K prime kuadrat itu harus sama dengan K kuadrat ya. Nah, maka kita menemukan syarat G kuadrat harus sama dengan minus 2G dot K gitu ya. Oke, sekarang sudut antara G dengan K ya. G dengan K itu membentuk sudut sebesar 90 minus alfa gitu ya. Jadi kalau kita bilang G kuadrat itu sama dengan minus besar G besar K dikalikan cos ya, cos sudut 90 minus alfa kali 2 ya. Nah, G kuadrat ini tadi ya, kita punya besar ini ya. Jadi ini kita coret satu ya. Ya, karena G kuadrat tidak lain adalah magnitud G kuadrat gitu ya, sama. Oke, maka kemudian G magnitud G gitu ya. Ini jadi magnitud G ya. Itu kita bisa tuliskan sebagai 2pi per D gitu ya, dari HKL. Jadi kan dia inverse posisi ya, inverse inverse dari posisi, maka bisa kita tuliskan sebagai D HKL. Kemudian magnitud dari K itu adalah 2pi per lambda gitu ya. Maka kita mendapatkan persamaan 2pi per D dari HKL gitu ya. Itu sama dengan 2pi per lambda dikalikan 2 lagi ya. Ini 2pi nya kecoret ya. Nah, cos 90 minus alfa itu adalah sin gitu ya. Sin alfa. Oke. Di sini ada tanda minus tapi sebenarnya nggak terlalu penting. Kita bisa menganggap nilai dari sudutnya ini positif gitu ya. Dan ya plus atau minus bisa diambil dari nilai G tertentu, baik itu first billion zone atau billion zone yang lebih jauh. Tapi ini tidak terlalu penting untuk sekarang. Tujuan kita adalah mau menulis bahwa kita punya persamaan ini ya. Di luas kiri kita punya lambda. Di sini kita punya 2D sin alfa. Ini ada indeks HKL gitu ya. Karena nilai D-nya bergantung dari HKL. Dan ini adalah tidak lain adalah persamaan Bragg tadi gitu ya. Dengan N sekarang diserap ke dalam DHKL ini. Nilai N-nya gitu ya. Indeks N sebagai integer tadi. Jadi ini adalah persamaan Bragg.
Dan ini adalah syarat difraksi gitu ya. Nah, syarat difraksi ini tadi muncul dari Fourier transform gitu ya. Kalau kita ingat lagi tadi bahwa intensitas dari scattering gitu ya memungkinkan itu adalah integral ini gitu ya. Itu. Dan integralnya menyatakan bahwa harus terjadi match gitu ya antara K prime K dengan G gitu. Dan G dibentuk oleh isi kristal. Nah, pertemuan berikutnya kita akan membahas langkah konkret gitu ya. Sekarang kalau kristalnya kita ubah-ubah dari simple kubik menjadi base center kubik atau menjadi BCC, apa yang akan terjadi gitu ya. Stay tune. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya bila tertarik dalam perjalanan berikutnya. Mari.